warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tapi kali ini aku nggak akan masak ataupun kasih resep, tapi aku mau share pengalaman aku, mau cerita-cerita ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman berteman sama aku di Instagram, aku sebelumnya posting kabar bahagia, tapi aku niatnya itu bukan untuk ajang pamer, bukan untuk ajang apapun lah ya, tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Terutama untuk teman-teman dekat aku yang tahu aku gitu ya, karena aku udah cukup lumayan lama menikah, tapi agak lama untuk dikasih omongannya gitu. Nah, ada sebabnya dan ada kenapanya aku bisa lama. Sebenarnya nanyanya sih nggak langsung ke aku, tapi banyaknya tuh ke teman-teman dekat aku, kayak si Fanny udah isi belum? Itu pertanyaannya tuh pasti begitu gitu kalau ketemu tuh. Cuman karena aku juga nggak cerita apapun gitu ya ke teman-teman dekat aku gitu soal kenapanya aku, atau mungkin aku isi belum atau udahnya gitu. Karena kalaupun mereka nanya pasti aku jawab gitu. Cuman karena itu pertanyaan sensitif, mungkin mereka jadi nggak berani nanya ke aku. Jadi mereka tuh jawabnya kalau ada yang nanya, nggak tahu, doain aja. Ini tuh bener-bener nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi teman-teman dekat aku juga nggak tahu. Aku nggak ngasih tahu mereka. Jadi aku cuman kasih tahu keluarga aja, sama mungkin ada beberapa temen aku yang tahu karena satu pengalaman sama aku gitu. Oke, jadi langsung aja. Kenapa sih Van banyak ngomong? Jadi aku itu didiagnosis sama dokter itu kena PCO. Emang apaan sih PCO? Emang seburuk itu ya? Mungkin untuk teman-teman itu pasti awalnya itu sama kata-kata PCOS, tapi sebenarnya PCO sama PCOS itu berbeda. Kalau misalnya PCO itu dia lebih ringan, kalau udah PCOS itu udah berat. Nah, ini aku tuh kena PCO-nya bukan PCOS-nya. Emang bedanya apa? Aku di sini nggak akan ngejelasin dulu secara gamblang gitu ya, PCO itu apa, PCOS itu apa. Tapi di sini aku mau cerita sesuai dengan pengalaman yang aku alamin aja. Jadi aku juga nggak akan nyeritain yang istilah-istilah dokter, karena pasti juga nggak akan ngerti. Jadi aku mau kasih pengalaman aku aja yang gampang dicerna oleh teman-teman semua, karena gejalanya juga beda-beda ya yang dialamin sama orang-orang gitu. Ada yang begini, ada yang begitu, dan yang aku begini gitu. Jadi awal mulanya aku didiagnosis sama dokter kena PCO itu adalah, jadi aku memutuskan untuk ke dokter itu setelah 1 tahun menikah. Enggak nih, 1 tahun kurang, 11 bulan lah ya. Nah, 11 bulan itu ada tanda-tanda yang bikin aku worry. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter sekalian nanyain udah bisa promil atau belum. Nah, pas diperiksa ternyata aku itu sel telurnya kecil-kecil. Nah, itu jadi penyebab kenapa aku sulit untuk hamil, dan itu adalah PCO. Jadi gejala PCO-nya itu salah satunya adalah sel telur aku tuh kecil-kecil. Tapi dokter itu tuh ngasih taunya tuh nggak bikin aku cemas. Jadi aku tuh sempat bingung, ini aku harus sedih ya, atau ini kabar buruk ya, atau gimana sih gitu. Karena dokternya juga ngejelasin ke aku itu biasa aja. Jadi cuman ngejelasin kayak, oh sel telur kamu udah kecil-kecil nih, ini yang bikin kamu sulit buat hamil, tapi nggak apa-apa, kita obatin aja gitu doang. Sebelumnya juga ada tanda-tanda lagi. Jadi sebelum aku di USG, si sel telurnya itu, jadi 5 bulan sebelumnya aku itu keluar flek. Jadi setiap kali aku habis jadi hati beres nih. Nah, 3 hari selang udah beres tuh pasti keluar flek gitu. Aku kira oh mungkin sisanya kali ya gitu, masih ada kali ya. Tapi itu tuh terus-terusan 5 bulan tuh kayak gitu terus. Jadi pas sebulan tuh aku mikirnya oh mungkin sisanya. Terus yang kedua bulannya oh mungkin kecapean. Sampai ketiga bulannya tuh kayak gitu terus. Terus aku mikirnya kecapean kali ya, tapi kok kecapean terus. Itu tuh terus-terusan selama 5 bulan tuh. Pokoknya selang udah menstruasi beres nih. Nah, 3 hari setelah beres itu aku selalu nge-flek selama 5 bulan itu. Jadi sebelum aku diperiksa tuh, sebelum itu 5 bulan sebelumnya tuh aku selalu nge-flek kayak gitu. Nah, pas ke 4 bulannya kayak gitu lagi. Terus aku mikir,
wah ini harus diperiksa deh kayaknya, tungguin bulan depan aja deh gitu, siapa tahu bulan depan enggak, atau mungkin bulan depan kalau misalnya gitu lagi ya udah diperiksa aja sekalian promil gitu. Pas ke 5 bulannya itu ternyata gitu lagi, ya udah aku akhirnya memutuskan untuk periksain deh, takutnya kenapa-kenapa, takutnya itu yang jadi penyebab aku nggak isi-isi gitu, dan sekalian juga promil, jadi sekalian aja lah. Dan ya udah, ternyata benar. Pas aku periksa ke dokter kandungan itu, pas aku bilang kalau aku nge-flag gitu kan, dokter juga nge-SD aku tapi lewat dalam, jadi transvaginal gitu. Ternyata oh iya kamu ada flagnya nih, tapi nggak apa, kita obatin aja tadi gitu, dikasih obat kayak gitu sambil di USG. Yang tadi itu yang sel telur aku ketahuan kecil-kecil, dan itu yang jadi penyebab aku susah untuk hamil dan nggak isi-isi gitu. Ternyata enggak cuman sel telur aku yang kecil-kecil dan ngeflag aja, jadi aku tuh ada kistanya juga. Ini aku nggak tahu turunan kah, karena kan almarhum mamaku juga ada kistanya. Nggak tahu turunan, nggak tahu emang hormon, nggak tahu emang pola hidup akunya yang jelek gitu ya, jadi bikin akunya juga jadi ada kistanya, nggak ngerti lah pokoknya. Nah itu jadi sel telur ada, sel telurnya kecil-kecil iya, kistanya iya. Nah itu yang dinamain PCO. Jadi PCO itu sel telurnya kecil-kecil disertai sama kista. Kalau PCOS itu biasanya nggak ada kistanya, itu yang ngebedainnya. Jadi aku memang udah nggak kaget sih, karena mamaku kan dulu juga kista gitu, jadi nggak menutup kemungkinan aku juga pasti kena gitu. Nah habis itu ya udah aku dikasih obat untuk ngilangin kistanya sama diperbesarin sel telur. Oh enggak, jadi pertama itu fokus ke kistanya dulu, dikasih obat nih untuk ngilangin kistanya dulu, jadi ngefokusin ke kistanya dulu deh. Jadi sebulan itu aku diobatin, jadi dokternya bilang kita lihat dulu nih, kalau misalnya kistanya nggak hilang harus diangkat gitu, kita fokusin dulu ke kistanya. Dan alhamdulillahnya cuman dalam jangka waktu 1 bulan kistanya hilang, nggak tahu kemana. nggak tahu memang ngecilin, nggak tahu nggak ngerti. Pokoknya pas diperiksa tuh dokternya seneng, malah jadi kayak ih kistanya hilang, udah hilang nih, ya udah kita fokusin ke sel telurnya ya gitu. Jadi karena dokternya kayak gitu, aku jadi seneng juga dong. Kista beres nih ya, udah alhamdulillah hilang, fokus ke sel telurnya. Ini sel telurnya bukan rada susah sih sebenarnya, gimana kitanya buat ngejaga pola hidup ya, jadi cepet gitu ke si sel telurnya. Jadi lumayan cukup agak berat dan harus berjuang gitu, harus penuh perjuangan untuk ngumpetin si sel telurnya, dan bukan ngandelin obat doang. Jadi dokternya bilang ini saya kasih obat untuk memperbesar si sel telurnya, kamu nggak boleh makan yang berminyak, terus makan nasi juga cuman boleh 1 kali dalam sehari. Nah itu yang bikin si sel telurnya jadi besar. Semakin kita niat, semakin kita giat usahanya, jadi sel telurnya juga cepat buat membesar gitu. Jadi nggak cuma obat, tapi usaha dari akunya juga perlu. Nah habis itu fokuslah ke sel telurnya. Jadi aku merubah semua pola hidup aku yang mulai itu dari tidur, makan, olahraga, karena dokter juga bilang kalau aku tuh kamu jarang olahraga ya gitu. Ya dalam waktu aku kan waktu itu tuh promilnya Juli tuh aku pengobatan dulu, dihilangin kistanya. Agustus itu aku fokus ke sel telurnya. September, Oktober. Nah, September Oktober ini aku fokus ke sel telur. Jadi sel telur aku ini diperbesar dulu. Gimana caranya nih buat jadi gede nih si sel telurnya? Itu tadi aku ngubah pola hidup aku. Karena aku benar-benar niat, aku benar-benar pengen cepet-cepet punya momongan. Pokoknya segala usaha aku lakukan dari mulai aku tidur. Itu telat, paling telat tuh jam 10 aku udah tidur. Itu paling telat. Kalau misalnya ini diubah jadi ke jam 9. Makan, aku sama sekali gak makan minyak-minyakan. Itu semua aku makan kukus-kukusan. Nasi juga aku ganti sama nasi merah dan kentang. Kan kata dokter bilang boleh sekali dalam sehari, cuman karena aku nyari referensi lain juga gitu ya, gak cuma dari dokter aja. Jadi aku nanya ke sana sini, ngeliat juga dari YouTube apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimakan. Jadi aku sama sekali nggak makan nasi putih
dalam waktu 3 bulan aku nggak makan nasi putih. Enggak deh, 2 bulan ini aku nggak makan nasi putih. Yang pas ke-3 bulannya udah lumayan rada makan nasi putih ya sekali sehari lah gitu. Yang tadinya aku males olahraga jadi bener-bener rutin setiap hari. Paginya aku olahraga lari, muterin komplek, bener-bener itu keputerin, cuman nggak langsung full semua keputerin sih, setengah-setengah gitu loh. Jadi hari ini misalnya kuatnya sampai sini, ntar dilanjut lebih jauh lagi kayak gitu. Karena aku tuh nggak bisa lari jarak jauh, jadi kayak cuman aduh pokoknya nggak banget lah gitu, cemen banget gitu yang namanya olahraga, apalagi lari itu pokoknya nggak bisa. Tapi karena aku niat, karena pengen banget sembuh gitu ya, jadi tuh bener-bener olahraganya tuh bener gitu. Jadi pas aku capek, aku mikirnya gini, Van katanya kamu punya anak, yuk bisa yuk gitu. So aku lari, bener-bener rutin, dan akhirnya aku terbiasa. Jadi setiap hari aku lari gitu, jadi senang aja, jadi senang terus juga, kemukanya juga jadi bersih, jadi sehat juga gitu. Jadi ada hikmahnya lah dibalik ini. Mungkin aku harus kurus dengan cara ini dulu. Olahraga aku jalanin, makan juga aku jaga. Sebenarnya kalau makanan sih direbus-rebus juga boleh, cuman lebih baik tuh dikukus karena kadar airnya kan nggak berlebihan gitu. Jadi dikukus, apa dikukus. Kadang cheating seminggu sekali lah, seminggu tuh sekali cheatingnya biar nggak bosen. Awal-awal sih pas ini tuh hitungannya diet ya, jadi pas awal-awal diet itu pusing, lemas karena belum terbiasa. Cuman kalau udah 3 harian udah kesananya udah terbiasa, jadi ya udah karena biasa karena terbiasa. Pola makan aku diubah, apalagi tadi ya pola makan, tidur. Sebenarnya sih dokter tidak menyarankan aku untuk turunin berat badan ya, enggak. Tapi secara nggak langsung dokter nggak boleh nyaranin aku tuh nggak boleh makan nasi sering, nggak boleh makan minyak-minyakan. Berarti kan nyuruh diet karena mungkin berat badan aku tuh nggak ideal. Mungkin orang-orang yang kenal aku tuh bilangnya tuh aku nggak Fani nggak gendut kok, Fani biasa aja, nggak gendut tuh biasa aja gitu. Tapi mungkin karena nggak ideal itu, jadi ya itu yang menyebabkan aku gendut dan selalu aku jadinya kecil-kecil gitu. Udah mah jarang olahraga, lemak ditimbun, tidur acak-acakan. Udah, aku ini termasuk yang sebentar dalam jarak antara pengobatan sampai ke garis 2. Memang sih lamanya itu di setahunnya itu karena nunggu kan, karena memang ada gejala, ada sebabnya gitu kenapanya. Nah, jadi aku berobat itu tuh bulan Juli. Itu aku fokus ke kistanya, ngangin kista. Terus Agustus, September itu aku fokus ke sel telurnya. Dan di Oktober, alhamdulillah sel telur akunya membesar sedikit-sedikit membesar. Nah, ini aku dilepas sama dokter nih. Dokter juga yang seneng gitu, sel telur kamu udah besar nih katanya gitu. Udah tinggal bismillah aja, tinggal berdoa aja. Udah itu dilepas tuh aku. Dilepas. November ini aku masih haid, masih belum ya. Masih harus ikhtiar lagi. Aku udah nggak makan obat nih, yang November ini tuh aku udah nggak makan obat karena dilepas sama dokter, dan dokter juga nggak nyaranin untuk balik lagi gitu. November aku dilepas, udah jadi deh Desember jadi. Itu terhitung cepat, jadi setahun 3 bulan aku kosongnya. Jadi nggak terlalu lama ya, karena itu tadi, karena obat, niat, usaha, dan juga doa. Nah, pas aku ngubah pola makan itu kan, sebelumnya tuh aku tuh paling nggak bisa diet, susah. Sebenarnya bisa, tapi karena nggak niat aja, karena kayak bilang nggak bisa jadi nggak bisa gitu, jadi tersuges nggak bisa jadi nggak bisa gitu. Padahal pas aku udah ngelakuin, ternyata segampang itu aku bisa turun 6 kilo dalam waktu 2 bulan. Itu tergantung itu terhitung cepet. Itu aku nggak makan nasi aja, aku nggak makan nasi 2 bulan itu turun 6 kilo. Aku kan tadinya 59, turun 6 kilo jadi 53, secepat itu dalam waktu 2 bulan. Jadi aku menemukan nih, oh berarti aku itu orangnya gampang gemuk dan gampang kurus. Ya udah, kalau mau kurus nggak usah makan nasi putih, jadi diganti aja karbonya. Oke, sekarang kita
membahas soal gejalanya. Sebenarnya ini dalam tiap orang beda-beda ya, cuman aku ngasih tahu aja sesuai dengan pengalaman yang aku alami aja. Jadi yang pertama, rambut aku itu rontok banget parah. Bahkan waktu aku SMP, waktu aku kuliah itu bisa sampai segenggam rambutnya, bener-bener rontok banget. Sampai sekarang pun aku masih rontok, cuman sekarang agak mendingan lah karena sekarang dipotong juga, jadi agak mending lah sih gitu, walaupun masih ada gitu. Itu rontok parah, dan aku kira aku tuh nggak cocok shampoo, tapi ternyata pas aku baca-baca gitu ya, pas aku udah tahu aku kena PCO, oh ternyata salah satu gejalanya juga bisa itu rambutnya rontok. Yang kedua itu tadi flek, aku keluar flek, jadi itu tandanya. Tapi nggak semua flek itu kena PCO ya, nggak, mungkin itu karena kecapean juga atau mungkin yang lain gitu. Cuman ya sekali lagi ini sesuai dengan pengalaman aku aja gitu, karena waktu waktu aku masih sekolah pun aku tuh sering juga nge-flek kayak gitu. Terus aku nggak tahu itu kenapa, itu stres apa gitu ya, atau mungkin kecapean kan, nggak ngerti lah. Pokoknya aku nge-flek gitu, aku dibilang sering juga enggak, cuman pasti dalam sebulan, 2 bulan atau beberapa bulan tuh pasti gitu, pasti nge-flek. Yang ketiga, sel telurnya kecil-kecil. Nah ini tuh udah masuk ke tahap USG ya. Jadi sel telurnya kecil-kecil ditambah punya kista, jadi berbarengan, sel telur ada, kistanya ada. Kalau untuk siklus headnya gimana sih? Nah kalau untuk siklus head ini tuh biasanya dialamin sama orang-orang tuh beda-beda. Kalau misalnya aku siklus headnya tuh nggak nentu, kadang 28 hari, kadang itu bisa kurang, kadang bisa lebih. Jadi nggak yang teratur 28 tuh pasti dapat gitu, nggak. Aku tuh agak berantakan. Terus jangka si menstruasinya itu pas kalau aku, jadi 6 hari tuh benar-benar 6 hari, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Nah beda lagi sama yang PCOS. Kalau misalnya PCOS itu ada juga sih siklusnya berantakan, terus jangkanya juga panjang, itu bisa sampai 2 minggu dapatnya, ataupun malah sebaliknya, malah dapatnya tuh lama, maksudnya nggak dapat gitu, dalam 3 bulan tuh nggak dapat, dalam waktu 4 bulan nggak dapat. Nah itu PCOS. Kalau PCO itu masih bisa masih bisa menstruasi, cuman beda-beda itu tadi, ada yang mungkin siklusnya pas, ada yang enggak, kayak aku. Obat yang ampuh itu apa sih? Nah selain obat dari dokter, itu dari diri kita sendiri. Aku di sini nggak akan ngasih tahu apa aja obatnya karena itu bahaya. Itu harus sesuai dengan saran dokter. Ya ingat, jadi kalian harus periksa ke dokter, nanti dikasih obat kok. Aku juga punya saran untuk teman-teman semua, terutama untuk wanita. Jadi sebagai wanita kita harus aware. Nah salahnya aku nggak aware sama diri aku sendiri. Aku nggak hafal siklus head aku tuh baru tahu tuh pas udah menikah aja. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman yang belum menikah, yuk download aplikasi untuk menghitung siklus head kalian, biar kalian tuh tahu, oh siklus aku tuh normal nih, atau mungkin lebih dari 33 hari itu udah gak normal ya, itu udah kepanjangan. Jadi pokoknya banyak-banyak baca, walaupun ada belum nikah ini nanti gitu, jangan, mendingan dari sekarang. Walaupun belum menikah itu bisa aja periksa sekalian medical check up, jadi semuanya dicek gitu sampai ke dalam-dalamnya. Nggak apa-apa ke dokter kandungan untuk diperiksa aman atau enggak nih rahimnya gitu. Siapa tahu kan, kita nggak tahu ya ada kista atau enggaknya, karena tuh kista itu tuh enggak kerasa gitu, jadi cuma di USG aja kelihatannya. Jadi nggak apa-apa diperiksa sebelum menikah, jadi ketahuan, bisa diobatin secara langsung. Jadi nanti pas udah menikah tinggal enak, maksudnya tinggal nggak susah lah gitu, nggak harus diobatin lama gitu. Harus aware. Kalau misalnya medik terlalu mahal,
ya ke dokter kandungan aja, periksa aja nggak apa-apa. Karena aku juga waktu ke dokter kandungan sering lihat yang ABG gitu ke dokter kandungan, mungkin periksa juga gitu, mungkin ada kisahnya juga, karena kisah juga bisa dialami sama remaja-remaja, jadi harus hati-hati banget. Jadi pokoknya aware sih, harus apik sama diri sendiri. Buat teman-teman yang udah menikah, kalau misalnya kayak aku pengalamannya dalam setahun itu kosong, tapi kalian nggak mengalami gejala apapun gitu ya, mendingan periksain aja. Walaupun mau nunda misalnya, itu nggak apa-apa, periksain aja. Jadi sekalian diobatin kalau ada apa-apa. Kita kan nggak tahu ya ada kisahnya atau ada apanya gitu. Karena kalau misalnya udah setahun kosong, itu pasti ada sesuatu, karena itu tujuan dari promil. Kenapa promil itu harus menunggu setahun dulu, itu karena pengen tahu nih kenapa. Karena kan kalau misalnya kenapa langsung dalam jangka 3 bulan menikah talk chat langsung, atau mungkin bisa sebulan langsung gitu kan. Nah kalau ini setahun, ini harus jadi pertanyaan, kenapa gitu, kenapa kok nggak isi dalam setahun. Nah itu harus diperiksain gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang kayak aku yang pengen langsung punya omongan, please langsung periksain, langsung obatin, karena akan fokus ke ilangin si penyakitnya dulu, nggak akan langsung dikasih obat buat promil, kan harus ngilangin dulu penyakitnya baru promilnya gitu. Karena ngobatin juga tergantung kitanya. Kalau kitanya rajin, kalau kitanya bener-bener ngelakuinnya gitu ya, akan sebentar. Terus dari pola makanan juga dari sekarang harus dijaga. Boleh makanan yang pinggiran boleh, cuman jangan sering-sering. Banyakin sayuran, banyakin protein, banyakin daging-dagingan, dan yang lebih saat itu makanan rumahan. Jadi bolehlah makan di luar sekali-kali ya. Terus untuk tidur juga susah sih ya kalau masih kuliah apalagi atau kerja, itu susah. Tapi diusahain kalau misalnya emang harus begadang, banyakin minum air putih dan buah-buahan. Sambil ngemil aja nggak apa-apa, sambil kerja sambil ngemil. Nggak fokus atau nggak apa-apa, yang penting mah sehat ya, air putih itu tetap masuk gitu. Nah tujuan diperiksa itu ya biar tahu aja apa yang dialami, apalagi kan dalam waktu kurang setahun kosong itu pasti ada apa-apanya gitu. Karena kan wanita itu sangat-sangat bukan rentan ya, apalagi kan dalam kandungan gitu ya, itu sangat-sangat bahaya lah gitu kalau ada sesuatu kayak bukan PCO dan PCOS aja, masih banyak lagi, ada miom, ada polip, ada endometriosis kayak Saskia Sungkar itu. Jadi benar-benar harus diobatin banget. Jadi harus aware sama diri sendiri, harus apik ya. Nah mungkin ada teman-teman yang mengalami hal serupa sama aku, jangan sedih, harus tetap ikhtiar, nggak ada yang nggak mungkin. Ini bukannya nggak bisa hamil ya, yang kena PCOS ini mungkin harus lebih berusaha aja lagi, ambil hikmahnya aja. Mungkin disuruh sama Allah tuh harus hidup sehat, itu ambil hikmahnya aja. Karena aku juga rada-rada nyesel dan mikir gitu ya, kayak aku tuh nggak peduli sama diri aku sendiri. Jadi ya udah hitung-hitung diet aja, hitung-hitung hidup sehat aja gitu. Jadi nggak ada pikiran yang kemana-kemana lah, pokoknya harus positive thinking. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau yang mau share pengalaman juga, bisa di komen di bawah. Mungkin cukup segitu dulu untuk video aku hari ini. Jadi aku nggak akan dulu nyeritain itu apa PCO atau apa itu PCOS secara detail, tapi mungkin next video aku bakalan ceritain apa sih PCO, apa sih PCOS dan semacamnya. Jadi hari ini aku cuman ngasih pengalaman aku aja, jadi siapa tahu teman-teman juga mengalami hal sama kayak aku, jadi bisa dicontoh lah gitu ya, pola hidupnya, terus apa aja yang harus dilakuin, dan mungkin gejalanya juga sama kayak aku atau mungkin berbeda. Kalian juga bisa baca-baca lagi juga di Google, harus banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton YouTube juga, dan nanya ke teman-teman yang mengalami hal serupa. Makasih ya udah nonton video aku hari ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.